hari Senin. Jadi hari ini nih hari Senin banget nih guys. Hari ini hari Senin tapi gue masih belum masuk kerja. Jadi gue masih ada 1 hari buat istirahat lah. Jadi itu semalam gue baru sampai nih ke Karawang dari Jogja. Kemarin tuh gue berangkat dari Jogja tuh jam 7 pagi. Jam 7 pagi gue lewat Temanggung, Magelang, Temanggung, terus Kendal, terus Batang ya, habis Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon. Jadi gue lewat Pantura. Ini perjalanan gue dari Jogja itu agak lama di ini jalan alternatif Parakan ini Sukorejo. Itu lumayan berkelok-kelok, terus agak rusak juga jalannya, bambi-bambi gitu. Terus agak mulai lancar tuh di Kendal sampai Pemalang, Brebes deh. Terus di Cirebon agak macet. Cirebon tuh macet di pasar apa itu, gue nggak tahu namanya apa, pokoknya di kota. Karena macet jadi gue berhenti dulu lah. Terus juga badan agak pegel gitu kan, bawa ransel juga gue kemarin. Kemarin gue baru sampai Karawang gitu sekitar jam 7 malam, jadi sekitar 12 jam gue jalan tuh lewat Pantura. Lumayan lama ya, 12 jam. Terlebih lagi kan emang vibes-vibesnya ini harus balik mudik, jadi agak lumayan rame jalanan, nggak bisa narik-narik lah. Jadi tuh pas mudik kemarin tanggal 29 gue berangkat. Itu gue berangkat emang siang sih, sekitar jam 3-an, supaya enak lah, bisa buka di jalan gitu, nggak sampai batal puasanya. Gue berangkat dari Karawang ke jam 3. Jam 5-an gue mampir ke masjid dulu buat sholat asar karena gue belum sholat. Terus sampai di Indramayu gue rest. Jadi posisi itu jam setengah 6 sore. Jadi setelah sholat maghrib, sholat asar, kan gue jalan lagi tuh. Gak ada 10 menit gue crash di situ. Mungkin karena jalanan udah ini ya, maksudnya hari udah agak redup gitu kan, agak gelap. Terus gue pakai visor gelap, gue crash di situ, nabrak warga lokal. Jadi posisinya warga lokal ini dia dari kiri, posisi gue di tengah, warga lokal ini dari kiri. Tiba-tiba ambil jalan gua ke kanan gitu, tiba-tiba posisi gua itu kecepatan sekitar 80 km per jam. Terus gigi 6 kan, gear 6, dan posisi udah sekitar 2 meteran lah di atas di depan gua kaget dan baru sadar ya, karena remang-remang gitu kan. Dan juga ditambah si warga lokal ini dia
malam. Akhirnya kita crash di situ. Gue nabrak dia sampai mental ke depan sama motor gua. Karena gua lepas dari motor, jadi gua di belakang. Mungkin kalau gua nggak ngelepasin motor itu, gua bakal keseret ke depan juga. Mungkin lebih parah ininya, luka gua. Nah, setelah gua ke situ, gua ditolongin sama orang di sana. Jadi posisinya emang di depan bengkel, orang lagi rame. Ditolongin sama orang bengkel. Motor gua dibawa ke bengkel dan gua ditolongin gitu kan, dibawa ke pinggir jalan ke samping bengkel. Nah terus gua kan ini ya mungkin agak ngerasa bersalah juga karena kan gua agak kenceng terus nabrak juga kan. Bagaimanapun kan yang nabrak juga tetap salah gitu. Nah gue pengen tahu nih keadaan yang gue tabrak nih. Sayang banget guys, jadi yang gue tabrak itu udah pergi, udah kabur. Gue nanya yang ini yang nolongin gue, Pak Mas, orang yang saya tabrak tadi mana ya gitu. Wah udah kabur Mas tadi gitu. Gue ngerasa salah kali. Ya mungkin dalam ini juga dia salah ya, terus gue juga salah juga karena nabrak. Bagaimanapun ya namanya kecelakaan ya harus inilah tanggung jawab gitu kan. Akhirnya nggak jadi tanggung jawab karena orangnya keburu kabur dan gue nggak tahu dia di mana kan. Jadi dari crash itu lumayan banyak peninggalan. Jadi motor gua full bagian kanan tuh rusak. Jadi visor ini nih visor yang lama, ini visor hancur pecah, terus spion gue ini baret, terus bodi bagian kanan gue udah pada baret sih, sebelah sini, terus sebelah sini juga. Terus underbone gua yang baru gue pasang waktu itu juga ikutan kena. Jadi footstepnya itu agak bengkok. Terus apa lagi ya, bodi depan itu udah kebelah sih. Tapi kalau didempul terus dicat lagi sih nggak masalah, itu nggak ada ngaruhnya. Terus sama yang parah tuh ban depan gua sampai pecah. Jadi posisinya tuh gue mau berangkat ya sekitar jam 8 malam tuh ya. Jadi gue tuh ditolongin sekitar jam 6-an, terus gue dibawain ke tukang urut ya. Baik banget itu orang, gila, makasih banget. Diajakin ke tukang urut, terus gue baru bener-bener berani buat berangkat lagi mudik itu jam 8. Tapi kondisi motor gua kempes ban depannya, jadi gua harus cari ban ini dulu, tambal ban. Nggak jauh dari situ gua ketemu, dicek tuh ban gua udah dilihat-lihat, ternyata pecah guys, batu bus gua pecah. Kalau ban baru guys, jadi mau dipaksain ditambal, udah dipaksa tetap nggak bisa karena bocornya tuh bukan cuma di bagian dalam ya, tapi di dekat velg juga bocor. Jadi motor otak akhirnya ketemu ide buat nambah ban dalam. Menurut gue sih nggak terlalu buruk lah ya solusinya, dan juga lebih aman juga. Berangkat tuh jam 9-an ya, 9 malam. Setelah ganti nambah ban dalam,
gitu atau dislokasi gue nggak tahu, tapi bener-bener lemas dan digerak dikit itu bener-bener sakit banget. Ya mau nggak mau karena perjalanan gue masih jauh itu ke Banyumas, jadi gue paksa walaupun agak sakit dikit ya, tapi lama kelamaan kebiasa kok. Jadi gue sampai Banyumas itu di jam 3 malam, 3 subuh. Jadi perjalanan dari Indramayu sampai Banyumas itu sekitar 6 jaman lah, walaupun agak macet dikit di Cirebon, di pasar-pasar itu. Poin pentingnya sih kalau kita lagi pergi jauh gitu ya, tolong hati-hati banget sih. Ini reminder buat gue juga, karena apa ya, mungkin dari diri kita sendiri tuh udah safety, mungkin dari perlengkapan, helm, glove, sepatu, dan pakaian segala macam. Tapi terkadang juga orang lain ada yang nggak melakukan itu loh, tindakan safety yang sama apa yang kita lakuin. Jadi tetap hati-hati, jangan terlalu pede karena kita udah berpakaian safety yang lengkap, karena kita nggak tahu ya, namanya crash atau insiden gitu bisa terjadi di mana aja, oleh siapa saja. Kalau mau narik ya pastiin lagi ya, terutama dari motor sendiri. Motor harus benar-benar fit, karena agak riskan kalau semisal perjalanan jauh terus kondisi masih jauh dan jauh dari yang namanya bengkel, kondisi motor kita nggak fit, tiba-tiba ada problem di jalan,